Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andian Fatima Azahra. Izin menjelaskan mengenai mekanisme sinar X. Selanjutnya adalah mekanisme pembentukan sinar X. Sinar X terjadi di dalam tabung sinar X, yaitu alat yang mengubah energi listrik menjadi radiasi elektromagnetik berenergi tinggi. Tabung ini berisi dua elektroda utama, yaitu katoda dan anoda yang ditempatkan dalam ruang hampa agar elektron dapat bergerak bebas. Katoda berfungsi sebagai sumber elektron, sedangkan anoda menjadi target tumbukan elektron untuk menghasilkan sinar X. Pada awalnya, filamen tungsten di katoda dipanaskan oleh arus listrik hingga berpijar. Pemanasan ini menyebabkan elektron-elektron pada permukaan logam lepas dari atomnya melalui proses yang disebut efek termionik, sehingga terbentuk awan elektron bebas di sekitar filamen. Kemudian, antara katoda dan anoda diberikan tegangan tinggi, 25 sampai 150 kV, yang menciptakan medan listrik kuat. Medan ini mempercepat elektron menuju anoda dengan kecepatan sangat tinggi. Besarnya energi kinetik elektron bergantung pada tegangan yang diberikan, yang dapat dihitung dengan rumus E sama dengan EV, di mana E kecil adalah muatan elektron dan V adalah beda potensial. Saat elektron berenergi tinggi tersebut menumbuk target logam, biasanya itu tungsten di anoda. Sebagian besar energinya berubah menjadi panas sekitar 99% dan hanya sebagian kecil sekitar 1% yang berubah menjadi sinar X. Karena panas yang dihasilkan sangat besar, anoda dilengkapi sistem pendingin agar tidak rusak akibat suhu tinggi. Dapat kita lihat ya bahwa di sini terdapat gambar penjelasan mekanisme sinar X. Sinar X dihasilkan di dalam tabung sinar X yang terdiri dari dua elektroda utama, yaitu katoda dan anoda yang berada di ruang hampa udara. Katoda memiliki filamen tungsten yang dipanaskan hingga berpijar oleh arus listrik, sehingga elektron-elektron pada permukaannya lepas melalui proses yang disebut efek termionik. Elektron-elektron ini kemudian dipercepat menuju anoda karena adanya tegangan tinggi antara katoda dan anoda. Saat elektron berkecepatan tinggi terbentuk menumbuk target logam di anoda, sebagian besar energinya berubah menjadi panas, sedangkan sebagian kecilnya berubah menjadi sinar X. Karena panas yang dihasilkan sangat besar, anoda dilengkapi sistem pendingin agar tidak rusak. Setelah itu, sinar X keluar melalui bagian jendela window tabung untuk digunakan, misalnya pada alat röntgen di bidang medis atau pemeriksaan struktur logam di industri. Baik, selanjutnya, jenis radiasi yang dihasilkan dari proses pembentukan sinar X terdapat dua. Yang pertama, radiasi REM, Brand-Starlung atau breaking radiation, terjadi ketika elektron berenergi tinggi dari katoda mendekati inti atom logam target di anoda. Karena tertarik oleh muatan positif inti, arah gerak elektron dibelokkan dan kecepatannya berkurang. Perubahan kecepatan ini menyebabkan sebagian energi kinetik elektron berubah menjadi radiasi elektromagnetik berupa sinar X. Radiasi jenis ini menghasilkan spektrum sinar X yang kontinu, tidak terputus, karena energi yang dipancarkan tergantung pada seberapa besar perlambatan elektron. Kedua, radiasi karakteristik muncul ketika elektron berenergi tinggi menumbuk dan menendang keluar elektron dari kulit dalam atom target, biasanya kulit K atau I. Akibatnya, elektron dari kulit luar berpindah ke kulit yang lebih dalam untuk mengisi kekosongan, dan selisih energi antara kedua kulit tersebut dipancarkan sebagai sinar X dengan energi tertentu. Karena energi ini khas untuk setiap unsur target, misalnya tungsten, maka disebut radiasi karakteristik. Selanjutnya, penerapan sinar X dalam kehidupan sehari-hari. Pada bidang medis,
Pertama, digunakan untuk röntgen guna melihat tulang, paru-paru, dan gigi. 2. CT scan komputer tomografi untuk mendapatkan gambar penampang tubuh secara detail. 3. Membantu diagnosis penyakit tanpa operasi. Pada bidang industri, pertama memeriksa kualitas logam dan sambungan las tanpa merusak benda. 2. Mendeteksi retakan atau cacat pada mesin, pipa, atau pesawat terbang. 3. Digunakan untuk pengawasan barang di bandara. Dan bea cukai untuk melihat isi tanpa membuka kemasan. Pada bidang penelitian dan ilmu pengetahuan, pertama digunakan dalam kristalografi sinar X untuk mengetahui struktur atom dan molekul. 2. Membantu analisis material untuk menentukan unsur penyusun logam atau mineral. Pada bidang keamanan, digunakan pada alat pemindai X-ray scanner di bandara atau gedung penting untuk mendeteksi benda berbahaya seperti senjata atau bahan peledak. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi atau perbuatan, saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.